Betul nggak? Ladies and gentlemen. Ya, coba dong. This is your captain speaking. I regret to let you know that due to some technical malfunctions, we have to return to the apron. Aduh, punya komunikasi dua, punya ICEP, punya VICEP, banyak banget guys. Terus ada lagi sekarang ada telepon ya, Cap? Bisa ya? Satelit. Ya, satelit. Ada lagi ACARS yang kita bisa pakai. Jadi banyak, nggak kayaknya miskomunikasi susah deh. Belum ada yang CPDLC. Ya, CPDLC bisa. Gitu. Ini Aero Wisata Catering. Oh. Ada taxiway. November 3 ya. Ya. Captain ready, Cap? Oke, Captain thank ready. you. Udah. Silakan duduk. Nah, baru ntar Captainnya lihat begini kan, wah kosong nih. Nggak ada. Baru lapor ke ATC bahwa oke, ready gitu loh. Bentar lagi mau masuk. Kita selalu mau masuk. Kita lihat udah kiri clear, kanan. kita lihat kiri. Ya, ada traffic juga. clear nggak? Oke, kalau dia clear, boleh. Wih, speed belok. Kita belok. Opa masih jago ya dia. Yang punyanya guys. Wih, mantap. Oke, guys, sekarang ada di Patri episode 2, posisinya lagi taxi. Kita break karena ada ceritanya, ada gangguan electrical. Gangguan apa nih, Cap? Mau electrical, flight control, Hydraulics boleh. hydraulic, apa aja lah ya. Keluar ya, Cap? Biasanya ini apa tadi yang Captain pencet-pencet ini? Keluar ini ya? Ini namanya caution ya? ya. Ini keluar nih kayak gini-gini nih misalnya. Terus dimatikan. Kita terus parking, lagi taxi tadi guys. Tadi kaptennya langsung parking brake-nya di on kan. Baru kita kasih tahu sama air traffic control. Ya. Bahwa kita butuh 10 menit. 10 menit ya. Nah, suruhlah FO-nya yang duduk di kanan. Buka ya, kitab. Buka kitabnya. Saya buka, sakitnya apa nih? Ya, kitabnya. Wah, Cap, ini ternyata sistem 1 aja, Cap. Kita boleh berangkat pakai sistem 2, cuman ada bla 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 blanya. Kondisinya memungkinkan apa enggak? Memungkinkan atau enggak? Selama perjalanan tempat tujuan bisa dibetulkan apa enggak? Kalau kita dari airport besar ke airport kecil, kita perlu memikirkan nanti next crew. Nextnya bisa nggak gitu? Kasih ya, tahu gimana? Nah, biasanya si kapten ini udah tahu kita boleh berangkat, tapi dia biasanya nyuruh ke FO-nya, suruh kasih tahu ke operasi bahwa ntar di destination kita masalahnya ini tolong gitu. siapkan ini. Jadi cepet sekali ntar barangnya udah disiapin, semua diganti, tapi kita legal. Kalau sampai nggak legal, Cap, dia bilang, FO-nya bilang, Cap, kita nggak bisa, Cap. Captain mau maksa nggak, Cap? Karena saya ada pacar Captain di sana, Cap. Kalau saya nggak berani, dengan putus aja lah kalau gitu. Nggak boleh buat. Nggak berani, guys. Digantung, guys. Dan itu juga membahayakan semuanya. Kita ya lebih bagus mundur lagi pulang. Nggak bisa lah. Jadi kalau sudah bukunya bilang, wah nggak bisa, kita harus balik. Captainnya announce, wah di situ yang paling berat guys. Malunya ini. Betul nggak? Ladies and gentlemen. Coba dong. This is your captain speaking. I regret to let you know that due to some technical malfunctions, we have to return to the apron. Aduh. The engineers will take a look and decide how many minutes it will be. Wah, well, thank you for your patience. Aduh. Langsung di sana tuh lagi penumpang yang udah ngantuk-ngantuk gaduh langsung. Apa nih katanya? Apa nih? Nggak ngerti nih maksudnya ngomongnya apa nih. Apa lagi? Aduh. Begini lagi. Macam-macam. Ya. Ada yang appreciate juga kan? Ya. Saya pernah seperti itu, lalu penumpangnya turun, lalu akhirnya berangkat lagi gitu. Dia ketemu saya, Captain, saya appreciate kamu memang menomorsatukan safety. Bagi saya it's okay. Ya, rupanya dia nggak lagi keburu-buru, dia masih bisa kontak sama pacarnya ya. Betul. Mungkin. Tapi dia concern sama safety. Ya, ada yang tapi jarang ya ketemu ya penumpang gitu. Kita harapkan bisa banyak lah, bisa lebih banyak lagi lah gitu. Mungkin dengan adanya HMW ini channel. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi bisa ngerti bahwa nggak mau lah dari pilot ini menunda-nunda gitu loh. Ya nggak, waduh. Tapi kalau memang sampai harus ambil keputusan yang berat
untuk alasan safety ya. Ya, dan apalagi untuk sekarang ya guys, semua pesawat ini berangkat ini itu sudah terdetek, nggak kayak pesawat saya yang dulu-dulu itu. Sekarang sudah kedetek. Kita kantor juga bisa tahu, bukannya yang dari pabriknya, dari kantor itu sudah bisa tahu gitu. Bisa dipasang Cap ya, aplikasi itu kan. Kita di airline saya yang satu itu, mereka punya yang wireless malah. Waduh. Jadi dia pasang seperti GSM di electronic compartment. Sehingga kalau ada malfunction dia langsung sense. Kasih tahu. Jadi itu udah. Saya udah dari tahun 2000 berapa saya udah lihat ada beberapa company kita banyak lah di Indonesia udah pakai juga. Jadi kalau ada malfunction, yang kantor udah tahu. Dia tinggal nunggu gitu. Jadi nggak usah takut guys. Misalnya lagi terbang single engine itu kantor udah tahu. Dia udah prepare semua. Dia udah tahu. Dia tinggal nunggu kita aja confirm ada. Dan dia nggak akan ganggu gitu loh. Dia menghargai. Dia menghargai gitu. Apa namanya? SCD namanya, which is subject to captain's discretion. Nah, di pesawat ini guys, yang sekarang guys, wah banyak banget komunikasinya Cap. Ya. Kita punya sekarang 2 komunikasi di sini ya. Punya komunikasi 2, punya iChat, punya ViChat, banyak banget guys. Terus ada lagi sekarang ada telepon ya Cap, bisa ya. Satelit. Ada lagi ACARS yang kita bisa pakai. Jadi banyak, kayaknya miskomunikasi susah deh. Belum ada yang CPDLC. Ya, CPDLC bisa. Saya bisa juga bisa minta itu. Banyak sekali gitu loh. Ini buat pesawat sangat aman gitu loh. Buat kita gitu. Sangat terbang itu paling aman gitu menurut saya. Makin lama makin. Jadi teknologi itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah inconveniences sama mengkreasikan convenience yang baru gitu kan. Ya, mereka juga mau jualan kan, jadi dia bikin teknologi baru. Ini yang update terbaru nih Cap, lagi inget nih Cap. Nah, kok sekarang ini karena pandemi ya Cap ya, sekarang banyak di medsos bilang, ayo kita terbang ya, kita udah lihat nggak? Ayo kita terbang, semua airline bilang ayo terbang ini aman. Emang dulunya nggak aman Cap? Very good question. Dulu aman. Iya nggak? Tapi sekarang makin aman. Makin aman. Jadi kalau percentage of probability kita bicara, kalau dulu katakanlah mungkin ada 0,5% percentage di mana pesawat mengalami malfunction. Mungkin sekarang menjadi lebih kecil lagi dari karena teknologi kan ya? Karena teknologi. Udah bikin gampang. Dan juga orang udah lebih terdidik. Ya kan? Dan dengan adanya medsos, kita terima kasih juga dengan netizen yang kritis. Itu kan memberikan masukan balik secara langsung, ya kan. Kalau kita melakukan satu kesalahan yang viral, maka cepat sekali beredar, dan airline nggak ingin kalau viralnya bagus, it's okay gitu. Kalau viralnya nggak bagus, pasti kita kena. Sehingga semua orang memperbaiki diri lah. Nah, mau tanya nih Cap, karena kita pakai masker kan, kita kan terbang harus pakai masker ya semuanya. Ini cuma di podcast saja guys, ya kan. Realnya kita pakai semua, ya. Karena banyak orang yang berdatangan di sini. Ya, ini kebetulan kita hanya berdua nih. Udah saling kenal. Udah saling kenal gitu ya. Gini Cap, sekarang ini kan yang bahwa penumpang kita naik pesawat kita ini akan merasa dijual bahwa dari airline ini bahwa kita lebih safe gitu loh, dengan airconnya, sistem aircon kita gitu loh. Nah, ini HEPA filter. HEPA filter. Nah, itu. Nah, HEPA lah. Kalau orang Sunda bilang, eta mah HEPA. HEPA filter. Nah, itu kita bilang HEPA filter ya, HEPA filter. Nah, ini boleh apa Captain mau terangin apa saya yang terangin? Terserah. Captain aja. Wah, boleh. Waduh, enggak. Jadi guys, kenapa yang digaung-gaungkan HEPA filter? Sebenarnya itu dari dulu sudah ada gitu. Nah, sekarang baru karena pandemi ini baru dikeluarkan lagi. Sebenarnya itu sudah ada, sudah aman dari dulu. Saya coba kasih tahu, beda sistemnya airconnya kita sama di mobil itu beda. Bahwa kalau kita ini
ya tadi kalau misalnya kayak EPU atau dari mesin nih sekarang nih, mesinnya lagi nyala nih. Nah, lihat ya guys, kalau kan kerasa ada sejuk dingin ya. Nah, itu diambil dari udara luar. Nah, udara luar itu oke lah. Misalnya itu udara luar 34 derajat tadi kita bilang, panas ya. Nah, masuk ke mesin guys, itu dipanaskan lagi sampai bisa 150 derajat. Ya, Cap, sekitar segitu. Itu di pressure kan, masuk jadi bleed air kan. Di bleed air itu panas 150-an. Baru masuk di heat exchanger. Baru masuk heat exchanger, baru masuk namanya air cooling mesin, ACM. Nah, dia running tuh pakai turbinnya dia, di expand gitulah. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa ini belum masuk ke HEPA loh. Baru disedot dari luar, ditekan, dikompres. Mati virusnya. Nah, 150 derajat. Kena muka kita tuh bleed air, waduh, ngelotok lah kita ya. Saya mesti touch up lagi nih. Mesti touch up lagi. Jadi dari situ aja sudah beda sama AC yang di mobil kan. AC di mobil dia berputar di situ terus. Jadi sirkulasinya sama dari truk depan. Itu kalau kita jendela kita kebuka. Jadi kayak gitu guys. Nah, HEPA filter masuknya sebagian dimasukkan ke HEPA filter, disaring lagi guys, baru dikeluarkan. Nah, ntar di cabin kalau ada sirkulasinya masih sistemnya masih dibutuhkan ya, udaranya udah masih dibutuhkan, dia masuk lagi ke HEPA filter. Nah, itu disaring dah di HEPA filter itu berulang. Mungkin ulangannya nggak terlalu banyak ya, karena kan ada auto valve dibuang terus kan gitu. Kita kan pressure-nya terus gitu loh. Nah, itu menurut saya itu beda banget Cap. Lebih aman nggak Cap gitu? Saya pikir Temperaturenya 100 di luar 34 dibikin 150 dilepas ke pakai filter lagi. Wah, itu guys menurut saya aman. Nah, ya tapi tetap kita harus menjalankan sesuai protokol prokesnya, pakai masker. Kita kan nggak tahu ada orang batuk ada apa. Tapi jangan salah guys ya, ketika batuk atau itu langsung ke bawah, dia akan sedot di bawah gitu. Nggak mungkin dia ke atas gitu. Tapi jangan batuknya ke atas ya guys. Wah. Pakailah masker. Pakailah masker tetap ya gitu loh. Biar apalagi sekarang sebelum naik pesawat harus PCR. Ya. Nah, kita juga senang bahwa di Indonesia sekarang itu sudah lebih dari 100 juta orang yang divaksin. Itu suatu pencapaian yang hebat. Tadi bagus loh, kemarin saya ke mana ya? Ke toko gitu, ada mall ya, bukan mall sih, toko-toko bangunan gitu ya. Sekarang udah pakai itu loh, peduli lindungi gitu ya. Jadi kita gini aja sudah data kita udah cakep banget lah. Check in, check out ya. Kita dukung lah pemerintah itu. Jadi posisi kita bagus, ketahuan ya. Betul. Menurut saya itu guys, bagus banget. Saya setuju banget dengan pakai gitu. Bagus, saya pikir kontrolnya, untuk tracking kita. Bagus. Kalau bisa di rumah-rumah tadi, kayak Kapten Martindas, nggak ada masalah. Saya pasang scan. Begitu Captain scan, saya dapat account number-nya. Saya putar balik guys. Oke, mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya, ya kan? Yang sehingga update orang menjadi lebih tenang naik pesawat. Naik pesawat tenang lah gitu. Ya, kan? Kalau banyak yang naik pesawat, makin banyak pesawat jangan terbang. takut guys, pilotnya pasti lebih muda dari kita lagi. Ini seopah dua-duanya. Opah tua. Tapi kita banyak mengajarkan kepada yang muda-muda. Sehingga pengalaman kita itu nggak hilang. Bukan saya loh. Cakep. Ya, bagus ya. Oke, kalau gitu kita sekarang taksi lagi Cap ya. Jadi udah kita boleh continue taksi. Continue taksi. Kita bilang lagi, bro, udah nggak ada masalah. Tadi kontak lagi, ETC nggak ada masalah, kita continue. Oke, kita taksi lagi. Lihat, nah untuk engine buka kita juga nggak boleh lebih dari certain percentage. Kalau dia udah bergerak, kita kurangin lagi. Oke guys, kita lihat jalan sekarang. Hati-hati kaptennya nih, penakut dia. Mana ya? Kalau udah tua ya beginilah. Kalau di Amerika dia bisa bilang, Mr. Ninja Turtle, can you move a little bit faster, please? Bener ya? Iya. Bisa. Terlalu pelan. Tapi nggak sambil bercanda gitu. Sambil bercanda ya?
Nah, ini kita move ke 15. Ya, 15 knot. Nah, ini aerowisata catering. Oh. Ada taxiway. November 3 ya? Gitu. Ya. Udah lama saya nggak pernah ke Bali kan? Saya juga. Oh ya. Ya. Di taksi seperti ini kita biasanya kalau yang complicated, first officers baca dan dia akan kasih taxi instruction. Belok kiri, belok kanan. Ya. Nah, biasanya yang taxi itu adalah pilot yang di left seat. Ya. Karena ada aircraft yang memang nggak ada nose wheel steering yang di Nggak kanan. ada. Oh, Ya. oke. Tapi kalau Airbus ada ya? Ada. Airbus ada. Dan Airbus ada company yang bisa yang kanan. Ya, yang terbang. Yang Saya pikir ya, Ya. seperti itu. Nah guys, ini bentar lagi mau sampai, biasanya kaptennya bilang checklist, tambahan checklistnya ya, before take off. checklist. Baca lah saya. Wah, Belum kita baca, kita call dulu cabin di belakang. Ya, bisa juga call cabin. Ya. Gimana yang, oh bukan yang ya. yang bersangkutan, Gimana gitu loh kan. Mas gimana? Ada purser bisa perempuan bisa lagi Ya. ya. Tanya gitu. Oke, ready? Nah, kalau enggak kita bisa panggil gitu. Panggil dia. Kenapa kau belum lapor? Belum lapor. Kadang-kadang dia udah lapor, kita sambil bisa juga. Kita lupa juga. Kadang-kadang ada pesawat yang bagus sekarang sudah ada indikasinya. Ya. Personel tinggal report, kita bisa lihat. Jadi dia Cabin ready. Ya, nggak mengganggu bunyi-bunyi lah gitu loh. Ya. Kadang-kadang dia panggil, buzzer keluar, terus kita angkat, cabin ready, udah ya kan. Ya. Atau kita pencet di sini ya. Ya. Oke, ready, udah. Cabin ready, Cap. Oke, Cabin thank ready, you. udah. Silakan Checklist. duduk. Nah, baru ntar kaptennya lihat begini kan, wah kosong nih. Nggak ada. Lapor ke ATC. Baru lapor ke ATC bahwa oke, ready gitu loh. Kita ready for. Dia tanya biasanya, paling sering lah kalau di sini. Are you ready for immediate? Ya. Bali begitu. Iya kan? Karena Ya. ada yang udah di kejauhan udah Ya, landing. ya udah mau landing kan, karena Karena sering runway cuma satu. Bali itu suatu destination Cap, jadi Iya. banyak trafficnya. Dan Oke, Cap. landasannya cuma ada satu. Bisa kita mana nih? Kita muter, oke terus. Oh, nih kayak gini nih guys, misalnya kalau keluar gini langsung kita matikan, ya kan? Iya. Baru kita lihat ya ada apa, kita cek gitu. Oke, kita stop. Nah, kita stop di sini guys. Misalnya kita ada traffic tadi landing, Mau ya mendarat. kita mau mendarat, kita tunggulah gitu. Biasanya si kapten ini, ya Cap ya, kita dengerin belakang, ya nggak. Kalau tadi misalnya bisa juga tadi, misalnya kaptennya cepet-cepet misalnya gitu. Belakang Dia belum sempat lapor. belum sempat rapor karena penumpang banyak, terus dia mesti servis, ya kan. Mesti periksa seat belt. Kadang-kadang kita buka kita bisa dengar apa yang address. ya kita dengar dia lagi announce gitu kan, kita bisa dengar sampai kita adjust Ya. begitu Cap ya, Ya. kita adjust, jadi kita bilang dia ada Karena kita udah tahu setiap hari kan. ya udah tahu setiap hari. Nah yang problemnya gini, kita sebelum tadi misalnya sudah di pesawat sebelum boarding kita udah kasih tahu ke pursernya ini Tadi waktu briefing, ini deket nih, take off-nya deket nih, supaya cepet ya. Nah, dia langsung pakai shortcut tuh ilmunya, supaya dia langsung dia kumpulkan lagi tuh anak buahnya kan ya, bahwa ini dekat, kita press nih, tapi tidak jeopardize. Ya, gitu. Itu udah ada gitu. Ya. Kayak gitu ya Cap ya. Kayak begitu. Nah, jadi semua tetap kita pesawat jalan bukan berarti kita tidak Berkomunikasi, tidak tetap kita adjust supaya senyaman-nyaman mungkin mereka kita kasih. Oke, mereka sudah bilang tadi sudah ready ya Cap ya? Ya. Kita mau berangkat. Nah ini sekarang biasanya itu ada Awan. ada awan, terus di situ ada lampu ya Cap ya? Kalau misalnya ada red bar itu Kita harus berhenti. kita harus berhenti. Even kalau kita dikasih clear, iya enggak. Tapi kita nggak mau ya Cap ya? Kita harus berhenti dan kita call. Kita Bisa call. saja dia salah lupa matiin. Ya lupa matiin, atau dia juga lupa bilang, dia pikir kalau runway-nya banyak, dia pikir ini bukan pesawat kita loh di sini. Betul, salah dia. Salah. Nah ini semua harus confirm gitu loh. Dan untuk active runway, Ya. kalau runway banyak seperti kata Captain Herman, nanti ada lampunya. Kalau lampunya klip-klip berarti runway ini aktif dipakai. Kita harus tahu gitu loh. Dan itu kenapa bisa begitu? Karena sering kejadian ya Cap ya? Iya, Sering kejadian kan.
wah ngeri lah gitu. Ada 2 pesawat kan masuk gitu loh. Sama mau masuk. Ya, itu sering terjadi karena visibility-nya kurang bagus, makanya dia harus banyak lah yang kita harus pelajarin sebenarnya gitu. Tapi nggak usah takut guys, itu pilot lulus sudah dilatih 6 bulan dilatih. Tiap 6 gitu. bulan dicek lagi. Ya, gitu. Sekarang sudah dikatakan clear, kita line up ya. Ya. Line up guys. Kita pokoknya intinya waktu kita masuk ke landasan, kita harus mempunyai filosofi bahwa kita akan occupy landasan sebentar mungkin. Oke. Seminimum mungkin. Karena ini punya orang banyak. Ya. Harus itu kan? Ya. Jadi jangan lama-lama ya. Kudu, nggak bisa kita alon-alon asal keluar. Iya. Jadi ada take off yang namanya rolling take off, dia nggak pakai berhenti. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga kalau runway-nya banyak, ada yang mau cross. Kita suruh nunggu kita ya. Kita disuruh nunggu. Dia bilang line up and wait. Supaya semakin cepat kita ya. Iya. Bentar lagi mau masuk. Kita selalu mau masuk. Kita lihat udah kiri clear, kanan. kita lihat kiri. Ya, ada traffic juga. clear nggak? Oke, kalau dia clear, boleh. Speed Kita belok. Opa masih jago ya dia. Yang punyanya guys. Wih mantap. Wah ini. Oke. Ini kita sudah posisi take off position. Nah, sudah kita lihat cuaca. Nah di sini juga guys, cuaca kalau kurang berkenan kita balik lagi ya. Misalnya contoh, misalnya ada wind shear, kita bisa menunda semua di sini. Wind shear itu adalah perubahan kecepatan angin dan arah yang signifikan sehingga pesawat itu lebih baik menunggu lah daripada masuk ke sana. Ya, wah bahaya. Nggak ada yang jago pilotnya jago wind shear, nggak ada kan? Nggak ada. Dia bilang avoid. Ya, avoid. Kita harus bilang kalau udah cuaca avoid. Nggak bisa dibilang saya nih jagonya cuaca, nggak gitu ya? Nggak ada. Nggak boleh gitu ya kan. Nah oke Cap, sekarang tadi udah clear, baru kita minta ya Cap ya, baru ready for departure. Kapten Matindas, terima kasih loh sudah sampai nih, udah line up. Sekarang kita antar episode ketiganya, kita kasih ke teman-teman kita ya Cap ya. Yang lebih muda-muda. Yang lebih muda ya Cap. Dan lebih menarik lah. Wah. Tapi gini Cap, dari Flybase nih tetap support ya Cap ya. Kita support terus pasti. Biar Opa nggak di sini tetap support ya Cap ya. Opa support dari rumah. Ntar guys, episode ketiga akan dari sini take off. Dan bisa juga gagal. Wah, makin seru guys. Ntar jangan lupa lihat. Bisa abort to take off, bisa take off single engine. Ntar ada jagonya guys. Atau disebut jagonya bisa juga korbannya guys. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tadi waktu kita masuk saya lupa. Mau ngasih tahu bahwa ini lampu ada yang namanya, yang namanya strobe light. Strobe light. Nah, ini dia. Ini lampunya. Ya, yang dia high intensity dan dia nyala-nyala gini nih. Supaya kalau di ground apa nih kodenya kalau kita gini ya? Beda lagi ya. Supaya orang tahu kalau ada pesawat. Ada pesawat masuk di active runway. Di active runway. Terus kita mau take off, clear take off, landing lighting kita nyalain semua kan. Ada di sini. Tuh nyalain semua. Wah, terang benderang tuh. Wih, terang sudah. Semuanya nyala. Udah nyala semua, baru lihat check power lagi, go. Gitu guys. Iya. Oke, Cap, terima kasih ya sekali lagi ya. Sama senang kita bisa bertemu lagi. Mungkin nanti di lain kesempatan kita tukar pikiran lagi. Betul, saya juga kalau tadi ada salah-salah ngomong nih orang tua Kak ngomongnya, saya izin minta maaf ya Cap. Sama-sama kita begini ya. Tos. Oke guys, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan segera mungkin episode ketiga akan kita buatkan, ya nggak? Dimana sekali lagi di mana kita akan lihat dari sini take off lebih seru lagi guys, gitu. Banyak ada malfunction macem-macem, tapi ini tujuannya hanya
buat informasi ke penumpang. Bukan tujuan ini bukan mengajarkan sesuatu, gitu. Hanya informasi aja. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Baik, sama-sama bisa berbagi. Ya, itu aja. Oke, terima kasih, Mr. Matindas. Sampai berjumpa. Terima kasih semua. Oke, dadah.